Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan Super League antara Maluku United versus PSBS Biak yang berakhir untuk kemenangan Maluku United dengan skor telak 6-2. Selain itu juga saya ingin memberikan preview yang singkat dari pertandingan yang akan dimainkan nanti malam antara Persik Kediri versus Persib Bandung, karena kita sama-sama tahu dengan kemenangan Maluku United berarti untuk sementara ini Maluku United menggeser Persib Bandung dan berada di peringkat nomor 3 dengan 34 poin. Dan walaupun poin antara Maluku United dengan Persib Bandung itu sama, yaitu 34 poin, tetapi Maluku United menang head to head karena sebelumnya berhasil mengalahkan Persib Bandung di kandang mereka sendiri. Dan di atas Maluku United ada Persija Jakarta di peringkat nomor 2 dengan 35 poin. Dan ada Borneo FC yang berada di posisi puncak dengan 37 poin. Artinya di pertandingan malam hari nanti, jika Persib ingin kembali mengambil alih posisi puncak dari Borneo FC, berarti mereka harus meraih kemenangan di kandang Persik Kediri yang akan bermain di stadion mereka sendiri, dan rencananya pertandingan akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita tahu sebelumnya Persik Kediri kesulitan untuk menggelar pertandingan pada malam hari, tetapi nanti malam mereka siap menjamu Persib Bandung. Dan yang saya ikutin beritanya bahwa para pemain Persik Kediri siap tempur untuk bisa mencuri poin dari sang juara bertahan atau tim yang berhasil back to back atau 2 kali secara beruntun menjadi juara dari Liga Indonesia. Tetapi sebelum saya memberikan preview dari pertandingan nanti malam, pertama-tama saya perlu memberikan review dari pertandingan yang dimainkan kemarin siang, yang saya sempat nonton sebelum saya siaran pertandingan di Indosiar. Karena kan kemarin itu saya siaran pertandingan antara PSIM versus Semen Padang ya, yang PSIM menang dengan skor 1-0. Sebelumnya saya nonton Maluku United, tapi saya tidak sempat membuat konten review. Nah, saya ingin memberikan sedikit saja gambaran kepada teman-teman betapa menakutkannya Maluku United ini. Bahkan saya sudah mengatakan di 2 platform yang berbeda, yang pertama di Liputan 6 Sport, yang kedua di Obrin Bola, bahwa tim yang betul-betul permainannya itu bagus dan punya materi pemain yang matang atau syarat berpengalaman dan juga punya kedalaman skuad selain Persib Bandung dan Persija adalah Maluku United. Bahkan saya juga menjelaskan bahwa walaupun sebelumnya banyak yang menilai pelatih mereka Henry Susilo adalah pelatih yang hanya tinggal memadukan para pemain di atas lapangan dengan cara autopilot, artinya dia tidak perlu banyak memberikan instruksi, tetapi para pemain pasti akan bisa menjalankan taktiknya karena adalah pemain-pemain yang matang. Tetapi saya juga jelaskan bahwa Henry Susilo punya peran yang besar untuk bisa meramu taktik. Kenapa? Kelihatan lagi di pertandingan melawan Biak. Dan Biak memang bukanlah klub yang kita tahu musim ini mampu berada di papan tengah, apalagi di papan atas. Musim lalu kan berbeda ya, mereka sempat membuat kejutan, sempat berada di papan tengah. Dan menariknya dari 6 gol yang dihasilkan oleh Maluku United, 5 diantaranya dicetak oleh mantan pemain Persib Bandung. Ngeri gak tuh? Yang pertama dari Gustavo França memanfaatkan umpan dari Igor dari sepak pojok, dia bisa mencetak gol. Memang França sebelumnya juga di Persib kalau nggak salah musim lalu bisa mencetak 6 gol, dan ini adalah gol keempat dari França. Dan memang Malut ini seperti biasa ya, ketika memang mereka berhadapan dengan tim yang memang tidak kuat di atas kertas, tentu mereka akan bermain all out seperti yang mereka tunjukkan, tapi kadang-kadang juga mereka bisa membuat kesalahan di belakang. Nah, ada beberapa kali kesalahan yang mereka lakukan coba dimanfaatkan oleh para pemain Biak, tapi memang Angga formnya lagi bagus. Walaupun dia memasukkan 2 gol, tapi memang itu adalah gol yang sulit untuk dia tepis lah ya, bola yang sulit dia tepis. Tapi Malut ini kan nggak stop permainannya, mereka selalu menyerang, luar biasa. Dan saya melihat juga gol kedua dari Malut United yang dicetak oleh Yakob Sayuri juga mengandalkan kerjasama yang baik. Di sini kita melihat bahwa Yakob ini punya kemampuan melakukan pergerakan tanpa bola yang luar biasa, sehingga dia bisa mencetak gol kedua. Menariknya, setelah mencetak gol kedua, para pemain Malut coba untuk delay permainan. Meskipun seperti yang tadi saya katakan di babak pertama, pemain mereka ini dia ya, Blanco ya, Ruggieri Blanco mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, tapi di babak kedua sepenuhnya milik dari Maluku United. Dan saya melihat kali ini lagi-lagi peran dari Tyrone Del Pino luar biasa. Menariknya Henry Susilo tidak selalu memainkan Tyrone dari awal.
Nah ini pintarnya Henry, dia tahu kapan dia perlu memainkan dari awal, kapan sebagai pemain pengganti. Dan dia memang kalau menurut saya adalah man of the match lah ya, karena dia mampu memberikan umpan yang sangat terukur kepada sebelumnya ya, kalau nggak salah kepada Yakob tuh dia yang kasih umpan itu, saya lupa juga, tapi dia bisa mencetak gol yang indah ketika dia menerima umpan dari David da Silva. Itu luar biasa banget loh. Dia melakukan pergerakan tanpa bola dan dia sontek itu bola. Nah saya melihat David, Tyron, Ciro, Franka, memang chemistry mereka sudah terbentuk sebelumnya kan di Persib Bandung. Jadi ketika mereka pindah ke Malut ya, ini tentu adalah keuntungan bagi Malut United. Dan David da Silva ini memang predator bos. Kali ini Tyron yang membalas budinya dan memberikan dia umpan jarak jauh, tapi luar biasa pergerakannya dan dia bisa melakukan finishing yang sangat indah. Nah saya melihat masuknya Rian Ardiansyah juga menambah daya gedor dari Malut, dan kali ini Taufik Rustam yang dimainkan di babak kedua. Biasanya dia bermain dari awal, tapi kali ini yang dipilih bermain dari awal adalah pemain muda Rido nih. Rido ini sebelumnya bermain di PSIS kan. Nah betul, baru berusia 21 tahun. Dia juga lumayan bagus, dia ada melakukan pergerakan yang berbahaya ketika Yakob tuh bergerak ke area pertahanan dari Malut, dan Putra bisa mencetak gol. Saya pikir Yano Putra ini memanfaatkan kesalahan ya dari Yance Sayuri, kemudian dia bisa cetak gol yang indah, dan Ciro Alves mencetak gol dari penalti setelah dia yang dijatuhkan. Ada gol dari Heri Susanto, luar biasa gol ini, dan hampir juga kemudian Pablo Andrade mencetak gol. Tapi Freds Butuan ini memang adalah pemain yang biasa masuk sebagai pemain pengganti, dia masuk menggantikan Yakob Sayuri dan bisa mencetak gol, memanfaatkan umpan dari siapa lagi kalau bukan David da Silva. Jadi David telah mencetak 7 gol dan Tyron kalau nggak salah telah mencetak 5 gol. Nah saya harus lihat dulu kalau nggak salah. Sebentar. Nah Ciro yang mencetak 6 gol, Yakob 5 gol dan Tyron 5 gol. Jadi memang kita lihat Franka tadi sudah saya katakan 4 gol. Jadi memang mantan pemain Persib ini yang membuat Malut United menjadi tim yang sangat menakutkan, dan saya pikir strategi mereka sudah benar. Mereka mengontrak pemain-pemain yang syarat berpengalaman agar tidak terlalu lama bisa membentuk chemistry. Meskipun di awal musim mereka sempat kalah 2 kali, tapi sekarang mereka sudah mendapatkan momentum dan mereka adalah tim yang perlu diwaspadai. Tapi setelah ini mereka akan bertanding ke Persebaya. Nanti akan menarik kita melihat debut dari pelatih baru Persebaya, yaitu Bernardo Tavares melawan Malut United. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan nanti malam. Ini adalah pertandingan yang penting, sangat penting bagi Persib. Memang kita belum juga memasuki putaran kedua, tapi kalau kita lihat di jelang putaran kedua ini, sudah banyak tim yang bersaing di papan atas. Masih ada Persita juga yang perlahan-lahan ini lagi naik nih. Jadi, kalau Persib seumpamanya gagal meraih kemenangan, nah ini akan menyulitkan mereka di pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk mendapatkan momentum. Apalagi match setelah ini mereka harus berhadapan dengan Persija. Memang sejauh ini mereka sering unggul atas Persija di kandang mereka sendiri, tapi kan gak ada jaminan mereka pasti menang nanti itu match. Persija juga tentu punya motivasi untuk membuat kejutan nanti di GBLA. Ya, meskipun lagi-lagi perlu saya jelaskan bahwa Persib sejauh ini selalu menang di GBLA, tapi tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Dan sebaliknya, bagi Persik Kediri, mereka juga nothing tulus. Dan tim ini di luar dugaan saya tidak bermain baik seperti sebelumnya. Saya gak ngerti kenapa. Bahkan 2 kemenangan mereka terakhir itu adalah lawan tim yang berada di papan bawah. Ini yang membuat saya justru tertarik juga ya membahas Persik Kediri ini. Padahal dari segi materi pemain mereka punya materi pemain yang cukup bagus. Nah mereka sebelumnya menang lawan Persis dan juga lawan Semen Padang. Mereka punya kiper yang bagus, Leonardo. Ada Kiko, ada Firly. Ada juga kita lihat Syarian Abimanyu, ada Ezra Walian mantan pemain Persib, ada Hen Herdiana, wah ngeri gak tuh, ada 2 mantan nih, ada Lugo, ada Jose Enrique yang top skor sementara dari tim ini. Tapi kesulitan dari tim ini kalau saya lihat dengan jelas adalah untuk menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Jadi asumsi saya, karena mereka telah kemasukan 27 gol ya, betul, secara produktivitas sih biasa saja. Jadi asumsi saya mereka akan betul-betul bermain middle block. Ini kalau feeling saya middle block, karena Persib punya kekuatan itu di tengah. Tapi berita yang saya terima baru saja, maka itu saya membuat konten ini bahwa Eliano tidak dibawa dan juga Barba karena mereka tidak fit. Nah gak tahu ini benar atau enggak, nanti kita tunggu starting lineup. Dan Klok memang tidak bisa bermain karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Memang Persib kita tahulah punya kedalaman skuad, tapi saya ingat bahwa ketika William Barros tidak dimainkan di babak pertama melawan Malut United, permainan Persib tidak seperti biasanya. Tapi ketika dia masuk di babak kedua, permainan Persib jauh lebih baik, bahkan mereka lebih sering mengancam gawang dari Malut United, terlepas Malut sudah unggul lebih dulu. Jadi di sini sekarang kita akan melihat apakah memang para pemain Persib lainnya nanti bisa bermain sebagai satu kesatuan yang kuat untuk bisa mendapatkan poin di kandang Persik Kediri, karena kali ini mereka tidak akan ditemani oleh Eliano Reinders yang kita tahu adalah salah satu pembelian terbaik
dari Persib Bandung musim ini. Karena kita tahu pemain ini punya daya jelajah yang luas, dan pemain ini bisa bermain di beberapa posisi, dan saya melihat ketika dia bermain di tengah, ini merupakan posisi ideal dia. Karena dia bisa tiba-tiba muncul dari second line. Namun sebaliknya saya juga ingin menunggu apakah Ramon akan dimainkan di pertandingan nanti malam. Sebelumnya kan dia tidak bermain karena diberitakan tidak fit. Ini yang perlu kita tunggu, karena Persib itu perlu target man yang konsisten mencetak gol seperti sebelumnya mereka punya David da Silva. Lebih menarik lagi kita tunggu di lini pertahanan. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa dengan bermainnya Barba, Persib itu baru kalah 1 kali, jika saya tidak salah di kandang Persita 2-1. Dengan siapapun dia berduet. Tapi ketika dia berduet dengan Matricardi, maka Persib selalu menang. Nah, jika di pertandingan malam hari nanti duetnya ada Julio Cesar dan Matricardi, itu juga adalah ujian bagi mereka. Kalau feeling saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemungkinan Persib akan meraih kemenangan. Tetapi juga saya tegaskan, ini adalah Super League atau Liga Indonesia, apapun bisa terjadi. Di pertandingan Super League, bahkan tim seperti Semen Padang pun sebelumnya bisa mengalahkan Persija Jakarta, padahal Semen Padang formnya lagi gak bagus. Jadi bagi para pemain Persib, mereka harus waspada, dan ingat, bagi para pemain Persib jangan melakukan setengah juga kesalahan, karena itu yang akan dimanfaatkan oleh para pemain Persik Kediri, karena mereka kemungkinan akan bermain mid block, tapi transisi mereka cepat banget Pak, apalagi jika nanti Bayu Otto dimainkan. So enjoy the game. Nanti malam mulai pukul 18.30 kita akan live di Indosiar, dan kebetulan saya yang siaran. Oke, enjoy the game teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.